Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA di kelas 8. Untuk hari ini kita masuk bab baru ya, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Silahkan sebelum mulai pelajaran jangan lupa berdoa dulu ya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam pembelajaran kita di bab 4 ini yaitu yang pengetahuan, kalian mampu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian untuk KD keterampilannya, kalian mampu menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan, mekanis, dan kimiawi. Untuk pertemuan pertama ini, tujuan pembelajaran kita melalui literasi, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan. Kemudian, selanjutnya menjelaskan fungsi dari bahan makanan, dan yang ketiga menganalisis kebutuhan energi sehari-hari. Pernahkah kalian merasa lapar ketika kalian belajar di sekolah? Nah, saat kalian lapar, apa yang akan kalian lakukan ketika bel istirahat berbunyi? Nah, tentu saja kalian akan langsung pergi ke kantin, beli makanan, atau kalian buka bekal yang sudah kalian bawa. Nah, kira-kira nih menurut kalian kenapa sih kita itu butuh makanan? Apa yang terkandung pada makanan sehingga setelah makan nih kita bisa melakukan aktivitas lagi? Nah, mau tahu jawabannya kan? Ayo kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. Yang pertama akan kita pelajari ada yang namanya nutrisi. Nah, makanan ini merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan, manusia tidak akan memiliki energi untuk bertahan hidup. Nah, coba kalian amati nih aktivitas kalian sehari-hari. Hampir setiap hari kalian belajar, ngerjain tugas, atau melakukan kegiatan lainnya yang membutuhkan energi. Nah, pada masa-masa pertumbuhan seperti kalian ini, seharusnya kalian mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan. Nah, jadi kita akan belajar apa saja sih nutrisi-nutrisi itu, yang mana sih yang baik kalian konsumsi untuk menunjang pertumbuhan kalian agar maksimal. Pertama-tama ibu akan membahas dulu yang namanya kebutuhan energi. Nah, tubuh membutuhkan energi untuk melakukan setiap kegiatan dan untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Jumlah energi yang dibutuhkan dan energi yang terkandung dalam makanan biasanya menggunakan satuan yang namanya kalori. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ada nasi, roti, dan pisang. Nah, makanan-makanan ini dia berfungsi sebagai sumber energi. Cara untuk mengetahui jumlah kalori yang terkandung dalam makanan, kita bisa menggunakan alat yang namanya kalorimeter. Nah, kalorimeter bisa kalian lihat pada gambar, dia merupakan alat yang terdiri atas wadah logam. Kemudian dia direndam dengan sejumlah air yang diketahui volumenya. Nah, biasanya sampel makanan atau bahan makanan yang mau diuji ini, dia berupa sampel kering. Jadi dengan beratnya tertentu, kemudian diletakkan pada sebuah tempat di dalam wadah. Nah, wadah kemudian diisi dengan oksigen dan direndam dengan air. Selanjutnya, makanan tersebut dipanaskan hingga dia teroksidasi sempurna. Kemudian, perubahan suhunya itu diukur. Nah, karena volume airnya sudah tahu, maka sejumlah panas yang dilepaskan dari makanan dapat kita hitung nilai kalorinya. Nah, selanjutnya ibu akan memperlihatkan kalian tabel jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas. Jadi misalkan yang pertama, ketika kalian berjalan naik tangga, kalori yang kalian butuhkan itu adalah 1100 kilokalori. Kemudian ketika berlari 570, berenang 500, latihan berat 450, berjalan-jalan 200, dan beristirahat 100. Nah, dalam tubuh kalian energi dikatakan seimbang itu ketika kalori yang masuk itu sama dengan kalori yang keluar. Nah, jadi kalau kalian mau mempertahankan berat atau massa tubuh kalian harus mengatur kalori yang masuk dan
yang keluar itu seimbang. Jadi kalau misalkan kelebihan kalori yang masuk, otomatis dia akan tersimpan. Nah, inilah yang akan menyebabkan kalian bisa naik berat badannya. Sedangkan kalau kalian mau kurus, ya tentu saja kalori yang kalian keluarkan itu harus lebih besar daripada kalori yang masuk. Jenis nutrisi yang pertama yaitu namanya karbohidrat. Nah, 1 gram karbohidrat ini mengandung 4,1 kilokalori. Nah, ada 3 jenis karbohidrat. Ada yang pertama yaitu gula. Nah, contohnya terdapat pada buah-buahan, madu, dan susu. Kemudian jenis karbohidrat yang kedua ada yang namanya pati. Nah, pati ini terdapat pada umbi-umbian dan makanan biji-bijian. Kemudian yang ketiga jenis karbohidratnya adalah serat. Serat ini biasanya terdapat pada roti gandum, sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Nah, kalian harus hati-hati dalam mengkonsumsi karbohidrat karena konsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan yang namanya penyakit gula atau diabetes. Nah, menurut WHO nih, 246 juta orang di dunia itu mengidap diabetes. Jumlah ini hampir 6% dari populasi orang dewasa di dunia. Nah, makanya karena jumlahnya besar, maka diabetes ini punya sebutan, yaitu namanya the silent epidemic. Nah, penyebab utamanya peningkatan kejadian diabetes itu biasanya gaya hidup. Nah, sehingga kalian perlu olahraga yang teratur dan mengatur pola makan untuk mengurangi atau menunda timbulnya diabetes. Nah, selanjutnya yang kedua ada yang namanya lemak. Nah, dalam 1 gram lemak ini dia mengandung 9,1 kilokalori. Nah, lemak ini memiliki fungsi melarutkan vitamin A, D, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian, lemak ini juga menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Nah, kalian bisa lihat pada gambar, lemak ada terdapat pada minyak dari biji-bijian. Contohnya, ini merupakan contoh dari lemak tak jenuh. Sedangkan yang B, kalian bisa lihat gambar margarin. Nah, gambar margarin ini merupakan contoh dari lemak jenuh. Selanjutnya, jenis nutrisi yang ketiga ada yang namanya protein. Nah, protein ini merupakan penghasil energi. Kemudian, protein ini juga berfungsi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Kemudian, protein ini juga sebagai pembuat enzim dan hormon, serta pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Nah, protein yang kalian makan itu ada yang berasal dari hewan. Dia biasanya disebut dengan protein hewani. Kemudian ada juga protein yang berasal dari tumbuhan, disebut dengan protein nabati. Nah, kalian bisa lihat pada gambar bahan makanan yang biasanya mengandung protein hewani yaitu daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, ataupun kacang-kacangan lainnya. Selanjutnya ada yang namanya reagen. Nah, reagen ini adalah bahan kimia yang bisa kita gunakan untuk menguji nutrisi atau mengetahui nutrisi yang terkandung dalam makanan. Nah, bahan yang kita dapat uji pertama yaitu amilum. Nah, alat ujinya, bahan ujinya namanya adalah lugol atau kalium iodida. Jadi bisa lugol kalian gunakan atau juga kalium iodida. Nah, ketika bahan makanan diuji dengan lugol atau kalium iodida, dia berubah warna menjadi biru tua, maka dia positif mengandung amilum. Kemudian selanjutnya bahan yang kedua ada gula. Nah, gula ini kita dapat mengujinya dengan Benedict atau Fehling A dan Fehling B. Jadi ketika kita uji dengan Benedict atau Fehling A dan Fehling B, kalau dia mengandung gula, dia akan berwarna kuning sampai merah bata. Nah, kemudian yang ketiga protein. Protein bisa kita uji dengan milon atau biuret. Nah, ketika dia positif mengandung protein, maka dia akan berubah warna menjadi merah muda sampai ungu. Nutrisi selanjutnya adalah vitamin. Nah, untuk menguji makanan ada kandungan vitamin C-nya atau tidak, kita bisa menggunakan
iodium. Nah, vitamin ini ada banyak, ada A, B, C, D, E, dan K. Nah, untuk manfaat dan sumber dari vitamin bisa kalian baca sendiri di halaman 173 ya. Jadi nanti dibaca nih fungsi vitamin A untuk apa, B, C, D, E, dan sampai K. Jadi kalian bisa tahu nih makanan apa sih yang kalian butuhkan untuk kesehatan kalian. Jadi misalkan nih vitamin A kan dia fungsinya menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Jadi kalau kalian misalkan nih matanya sehat, jadi kalian harus banyak mengkonsumsi vitamin A. Jadi contohnya terdapat pada susu, telur, hati, sereal, sayuran orange seperti wortel, ubi jalar, labu, dan buah-buahan. Jadi nanti dibaca ya di bukunya di halaman 173. Selanjutnya ada mineral. Nah, mineral ini berfungsi untuk proses pembangunan sel, kemudian membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan untuk pembentukan serta pemeliharaan tulang. Nah, contohnya bahan makanan yang mengandung mineral ada telur, susu, kacang panjang, dan buah jeruk. Kemudian ibu akan memperlihatkan pada kalian tabel yang berisi berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi kalian kalau mau baca lebih lengkapnya bisa dibaca di buku paketnya di halaman 177 ya. Ibu akan memberi contoh satu saja. Misalkan ada mineral namanya kalsium. Nah, kalsium ini berfungsi untuk bahan pembentuk tulang, gigi, kerja otot, dan kerja saraf. Nah, jadi sumbernya bisa didapatkan dari telur, sayuran hijau, maupun kedelai. Nah, jadi kalau mau menjaga kesehatan atau memperkuat tulang dan gigi, kalian perlu mengkonsumsi kalsium yang cukup. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah air. Nah, sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup itu terdiri atas air. Nah, tubuh bisa kehilangan air itu ketika bernapas, berkeringat, buang air besar maupun buang air kecil. Nah, kehilangan air harus kita ganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya makanan yang kita makan itu pun banyak yang mengandung air. Contoh, apel dia mengandung 80% air dan daging itu mengandung 66% air. Nah, air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, kemudian sebagai pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan membantu proses pencernaan makanan. Kemudian juga sebagai pelumas dan bantalan, sebagai media transportasi, dan sebagai media pengeluaran dari sisa metabolisme. Nah, itu tadi nutrisi-nutrisi yang terkandung pada makanan. Jadi kalian harus tahu ya, jadi makanan mana yang baik dan yang kurang baik untuk tubuh kalian, terutama kalian yang masih pada tahap pertumbuhan. Nah, untuk hari ini materi kita sampai di sini saja. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, jadi sekian dulu dari Ibu. Yang sudah nonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.